Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Saya harapkan semua siswa SMP Negeri 1 Kejajar dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pagi ini kita sudah memasuki pembelajaran di semester pertama di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hardianto, bisa kalian panggil Pak Ardi. Alamat rumah saya adalah Kampung Sidoharjo, RT 1 RW 3 Kelurahan Kejajar, Kecamatan Kejajar. Nomor HP 085 226 913 409. Silakan apabila Ananda semua butuh bantuan atau informasi dalam proses pembelajaran bersama saya, bisa kalian menghubungi nomor tersebut. Bapak adalah salah satu guru PAI di SMP Negeri 1 Kejajar. Kebetulan untuk tahun ini Bapak mengampu kelas 9. Insya Allah selama 1 tahun ke depan Ananda semua kelas 9 akan belajar bersama Bapak. Semoga kebersamaan kita membawa kemanfaatan untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Pada pembelajaran di semester ini, kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, dikarenakan wilayah kita masih belum aman. Untuk itu, kita gunakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring atau dalam jaringan. Bapak beserta Ibu Guru di sekolah, kalian tetap di rumah. Jadi, mohon kepada Ananda semua, gunakan kuota atau paket data Ananda untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ini. Langsung saja, pada pertemuan pertama ini Bapak belum langsung ke materi, akan tetapi Bapak akan sedikit menyampaikan tentang materi pembelajaran dan sistem penilaian di kelas 9 ini. Untuk materi pembelajaran PAI terjadi penyederhanaan materi yang harusnya terdapat 13 materi hanya menjadi 10 materi. 5 materi di semester 1 dan 5 materi di semester 2. Dan untuk materi di semester 1 ini diantaranya 1 iman kepada hari akhir, yang kedua Quran dan hadis tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, yang ketiga zakat fitrah dan zakat mal, yang keempat ibadah haji dan umroh, dan yang kelima kehadiran Islam Nusantara. Sedangkan untuk semester 2 materinya adalah iman kepada qada qadar, Quran dan hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan, tata krama, santun dan malu, 4 penyembelihan akikah dan kurban, 5 tradisi Islam Nusantara. Itulah materi yang akan kita pelajari bersama di kelas 9 ini. Untuk melakukan pengukuran pada materi tersebut, pada kurikulum 2013 ini ada 3 macam aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek sikap. Pada penilaian aspek pengetahuan di semester 1 akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian harian, bobotnya adalah 3, sedangkan untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, bobotnya masing-masing 1. Untuk penilaian harian pada semester 1 meliputi 3 penilaian harian, yaitu yang pertama penilaian harian atau PH1 pada bab 1 yaitu iman kepada hari akhir. PH2 terdapat pada bab 2 dan bab 3, dan PH3 terdapat pada bab 4 dan bab 5. Untuk penilaian tugas, insya Allah dari setiap bab terdapat tugas harian. Jadi ada 3 nilai penilaian
harian dan ada 5 tugas harian yang mempunyai bobot nilai 3. Kemudian untuk penilaian tengah semester kita akan melakukannya bersama-sama mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Sedangkan untuk penilaian akhir semester dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 secara keseluruhan. Untuk melaksanakan 3 kali penilaian harian dan 5 kali penilaian tugas, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom atau aplikasi lain yang akan kita share saat selesai pembelajaran. Selain dari aspek pengetahuan, akan dilakukan penilaian aspek keterampilan meliputi 3 komponen. Yang pertama praktik, yang kedua produk, dan yang ketiga proyek. Dari penilaian praktik diambilkan dari tugas yang Ananda kirim melalui WA yang isinya adalah video bacaan Al-Quran yang ada di bab 1. Dari penilaian produk diambilkan dari tugas yang Ananda kirim melalui WA yang isinya sejarah singkat kehadiran Islam Nusantara pada bab 5. Dan dari penilaian proyek diambilkan dari tugas yang isinya adalah denah kegiatan atau peta kegiatan dari ibadah haji dan umroh pada bab 4. Demikian untuk penilaian aspek keterampilan. Kemudian untuk aspek penilaian yang ketiga adalah penilaian aspek sikap meliputi 2 penilaian, yaitu aspek spiritual dan yang kedua aspek sikap sosial. Untuk mendapatkan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial akan dilakukan dengan metode penilaian. Yang pertama adalah penilaian antar teman. Jadi Ananda menilai teman Anda. Dan ini hanya bisa dilakukan jika pandemi ini selesai dan kita bisa bertemu di kelas. Yang kedua, penilaian diri. Ini yang nantinya akan banyak kita gunakan pada penilaian sikap spiritual dan sosial. Caranya nanti Ananda mengisi penilaian diri ini di Google Form yang Bapak akan share setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga, observasi dalam bentuk jurnal. Jadi ini adalah pengamatan guru terhadap Ananda semuanya yang kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal sebagai bukti otentik tentang penilaian aspek spiritual dan sosial yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya untuk KKM kelas 9 SMP Negeri 1 Kejajar adalah 78. Untuk mendapatkan predikat A, Ananda harus mempunyai rentang nilai antara 92 sampai 100. Untuk mendapat predikat B, rentang nilai antara 84 sampai 91. Predikat C, rentang nilai antara 78 dan 83. Sedangkan untuk predikat D, Ananda rentang nilai kurang dari 78. Saya harapkan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Kejajar tidak ada yang mendapatkan predikat nilai D. Khusus untuk aspek sikap minimal Anda mendapatkan predikat nilai B yaitu 84. Untuk itu kriteria ketuntasan minimal yang harus Anda capai seandainya pada penilaian harian belum mendapat nilai dengan KKM 78 ataupun tugas belum mendapat 78 ataupun keterampilan belum mendapat 78, maka Ananda harus mengikuti remedi sampai KKM 78 tercapai. Selanjutnya untuk kontrak pembelajaran selama kita belajar bersama di mode daring atau pembelajaran jarak jauh, yang pertama adalah Ananda harus mengikuti pembelajaran daring dengan mengisi daftar hadir yang di-share melalui WA Group. Yang kedua, menyediakan 2 buku tulis, yang satu untuk buku catatan dan yang satu buku tugas. Yang ketiga, sebelum mode pembelajaran jarak jauh dimulai, Ananda semua sudah membaca materi yang akan dipelajari pada buku paket
atau bisa ditambah dengan buku referensi lain supaya lebih paham dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengenakan seragam saat melakukan perekaman video pada saat tugas membaca Al-Quran. Yang kelima, semua tugas harus dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan guru. Tujuannya agar Ananda disiplin, tidak menumpuk-numpuk tugas antara mapel satu dengan yang lain. Untuk mata pelajaran PAI kita hanya bertemu 1 minggu 1 kali, yaitu setiap hari Selasa. Maka diusahakan supaya tugas itu selesai sebelum hari Selasa berikutnya. Dan yang terakhir, untuk peserta didik yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran pada waktu yang telah ditentukan, silakan konfirmasi pada guru yang bersangkutan. Bapak rasa untuk perkenalan kita pada mapel PAI cukup sekian. Bapak ingatkan, apa tujuan kalian sekolah di SMP Negeri 1 Kejajar? Tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Untuk itu, mulai detik ini, menit ini, jam ini, dan hari ini, luruskan niat Ananda sekalian untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, semoga tidak menyurutkan niat Ananda semua untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Seorang ulama besar pernah berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih. Semoga keberkahan tetap bersama kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.